Ya, gimana Bu, penjualan hari ini Bu? Masih pagi ya? Biasanya sampai malam jam berapa Bu? Setengah, oh jam 11 malam ya? Wah, berarti malam yang paling ramai di sini Bu ya? Apalagi malam minggu ya? Ya, ini ibu sedang membuat sambalnya yang enak. Ini rujaknya ya, di sini rujak terkenal ya di Batam. Jadi di sini jadi pusat rujak lah, jadi orang-orang dari mana-mana datang ke tempat ini untuk beli rujak. Ya, saya ada di salah satu tempat makan ya yang menjual rujak ya. Jadi tempat ini merupakan sebuah tempat di mana ada banyak sekali penjual rujak berderet-deret yang cukup terkenal di Batam. Jadi dari berbagai tempat orang datang ke tempat ini, baik mulai pagi menjelang siang, yang menjelang siang sampai sore hari bahkan malam hari, orang datang ke tempat ini untuk menikmati rujak yang bermacam-macam. Jadi ikut terus perjalanan saya dengan beberapa orang teman di tempat ini makan rujak, dan nanti akan sampaikan pesan yang mungkin bermanfaat bagi Anda semua. Ikuti terus ya. Satu saat. Ya, gimana Bu, penjualan hari ini Bu? Masih pagi ya? Biasanya sampai malam jam berapa Bu? Setengah, oh jam 11 malam ya? Wah, berarti malam yang paling ramai di sini Bu ya? Apalagi malam minggu ya? Ya, ini ibu sedang membuat sambalnya yang enak. Ini rujaknya ya, di sini rujak terkenal ya di Batam. Jadi di sini jadi pusat rujak lah, jadi orang-orang dari mana-mana datang ke tempat ini untuk beli rujak. Ya, simpang apa ya? BMC ya, dulu namanya rujak cinca ya. Rujak BMC. Dulu di Seraya namanya Bu. Kalau di sini masih tetap sebut rujak Seraya? Masih ya? Oh CMC. Oh ya ya. Ya, nanti kita akan menikmati rujak yang dibuat oleh ibu ini. Rujak yang sangat nikmat ya. Udah berapa lama jualan Bu? Oh, udah lama ya. Di sini aja udah ada 2 tahun ya? Lebih ya? 4 tahun ya? Oh. Oke, kita akan menikmati rujaknya.
Ya seperti biasa kita selalu ada pesan dari meja makan, tempat di mana kita biasa makan ya. Jadi ada pesan dari meja makan. Kali ini saya bersama dengan teman Pak Pendeta Gultom dengan Pendeta Manik. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk para penonton, pemirsa di masa-masa situasi COVID-19 ini. Ada banyak hal mungkin yang menjadi problema di tengah-tengah masyarakat ya, khususnya mungkin di kalangan anak-anak sekolah ya, anak sekolah. Gimana menurut Bapak? Ya, Atau pesan apa mungkin yang Bapak bisa sampaikan? dari meja makan secara khusus kami menyampaikan pesan kepada orang tua dalam masa Covid ini, di mana terjadi satu perubahan yang cukup signifikan secara khusus buat anak-anak, karena di setiap daerah yang mengalami status zona merah akibat penyebaran COVID-19 ini, maka sesuai dengan anjuran dari pemerintah, sekolah secara tatap muka tidak diperbolehkan, yang akhirnya anak-anak kita memiliki banyak waktu untuk bermain di rumah. Ya. Dan salah satu faktor yang mengalami perubahan, anak-anak kita akhirnya memiliki pergaulan yang melebihi biasanya, dan dia lebih terbuka untuk bergaul karena memiliki waktu untuk bermain, bergaul dengan semua orang. Ya, itu di sekitar lingkungan itu Pak ya. Ya, sekitar lingkungan. Maka untuk orang tua harus perlu membuat pengawasan dan arahan kepada anak-anak Ya, supaya jangan terlalu bebas untuk membangun hubungan kepada setiap orang. Misalnya ada kelompok-kelompok atau anak-anak yang memang sudah memiliki kebiasaan buruk, karena anak-anak kita sangat rentan terpengaruh dengan itu. Itu pesan khusus. Kalau Bapak sebagai pegiat pendidikan ya. Oke, baik. Dengan keadaan sekarang kan orang banyak ini Pak. Banyak orang daring ya namanya Pak ya? Iya, Daring ya. Ya, belajar daring. Kira-kira mana yang paling positif dan negatifnya kira-kira gimana Pak? Ya. Oke, baik. Ada positifnya pasti ada negatifnya dong Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa kasih gambaran seperti apa sehingga mungkin orang tua juga yang punya anak itu ketika melaksanakan daring itu memang betul-betul bisa mencapai sesuatu yang ideal, yang baik gitu. Oke, baik. Di masa pandemi yang sekarang terjadi, termasuk di Indonesia, ada positif dan ada negatifnya memang ketika pemerintah memperlakukan anak-anak kita ada di masa pembelajaran daring, luring, dan tidak ada tatap muka di sekolah. Nah, namun dalam metode ini ternyata ya sangat-sangat bisa kita melihat anak itu ternyata bisa belajar mandiri. Nah, terus iya itu secara positifnya. Iya, bisa belajar mandiri. Dan yang kedua ya ternyata ini juga bisa menghemat ya, baik itu pembiayaan di sekolah dan juga di anak itu sendiri, karena mungkin tidak perlu lagi ke sekolah. Iya, tetap dibayar. Uang sekolahnya tetap dibayar. Iya, sehingga Menteri Pendidikan kita bahkan merencanakan ke depan untuk yang namanya evaluasi akan tetap dilakukan secara online. Karena apa? Karena ini ternyata bisa mengirit pembiayaan. Jadi penggunaan kertas itu ternyata cukup sangat menghemat. Nah, namun di samping hal-hal yang positif, ternyata hal-hal yang negatif juga akan bisa kita lihat ya di masa pandemi ini, di mana Berkaitan dengan daring lah. iya, di mana ternyata tidak hanya anak juga yang sangat disibukkan ya, ketika anak daring ada istilah orang tua darting ya. Ternyata orang tua juga sangat disibukkan di rumah. Iya, jadi darah tinggi. Karena memang ketika mungkin keterbatasan guru menerangkan makna atau menyampaikan
materi secara luas, dan akhirnya guru juga memberikan evaluasi. Nah, anak mungkin karena nggak mungkin memperhatikan, nah ini secara negatifnya juga, karena anak toh tidak terkontrol, ya karena memang guru di sekolah, anak di rumah, jadi anak itu tidak bisa dikontrol, dan anak itu bisa aja dia ngakunya mengikuti pelajaran, tetapi ya mungkin dia main game, ya dia main game atau dia bermain yang lain, sehingga apa? Ya sehingga ini evaluasinya tidak tercapai. Jadi Nah, orang tua menjadi sangat disibukkan. iya, ketika perhatian orang tua menjadi sangat ekstra ke sana. Iya, jadi akhirnya ketika mungkin orang tua melihat ini, orang tua juga akhirnya ambil bagian untuk membantu anaknya, sehingga ya inilah yang menjadi hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan di kelas daring ini. kalau kepada orang tua gimana? Nah, secara khusus pesan kepada orang tua, ya memang ini masa-masa sulit, tetapi buat orang tua kiranya tidak seperti peribahasa kalau kita itu mancing, ya kasihlah kail, jangan langsung kasih ikannya. Bisa aja mungkin orang tua ikut serta di sana, mendampingi. Jangan orang tuanya yang bahkan sampai menulis. Nah, itu dia. Nah, terus yang menjadi hal yang mungkin kurang pas, ternyata ketika anak ya dulu tidak diizinkan membawa handphone ke sekolah, nah sekarang anak harus bersahabat dengan handphone, ya. Nah, di sini dia orang tua juga harus ekstra memperhatikan. Ternyata anak itu kebablasan. Tetap diawasi penggunaan. Iya, handphone, ya. jangan sampai contohnya batas pembelajarannya sampai jam 1. Iya, jadi ini harus diperhatikan orang tua. Jangan sampai sore, sampai malam handphone dikasih sama anak. Akhirnya apa? Bebas begitu, Pak. Iya, anak bisa jadi kebablasan, dan akhirnya anak bisa ya asik untuk bermain. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Salam sehat. Baik, demikian pesan dari Meja Makan untuk seri kali ini. God bless you, banyak menjadi berkat bagi saudara. Halo. See you.